saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Gak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Kita cek aja tadi dari belanjanya, apakah belanjanya terkait dengan itu atau tidak. Jadi itu sesuatu yang saya pikir mungkin nanti bisa bisa kami sampaikan, bisa dilakukan ya eksersis itu untuk melihat existingnya seperti apa. Jadi kalau misalkan sudah kita keluar dengan kira-kira untuk digitalisasi sektor kesehatan itu ada di program apa saja misalkan. Kalau tidak salah Pak Moderator izin, jadi seberapa besar dukungan pemerintah gitu ya. Jadi, kalau mungkin bagi saya begini, kalau ditanya itu tadi mungkin yang disampaikan Pak Dr. Niko tadi sudah menggambarkan bagaimana polisinya. Tapi kalau mau ngecek misalkan existing condition ya, misalkan kita bisa melakukan exercise yang seperti yang kami lakukan tetap, tapi temanya beda. Berarti temanya teknologi dan bagaimana mungkin teknologi terkait dengan misalnya tadi aspek kesehatan misalnya. Itu bisa dilakukan, bisa banget gitu ya. Baik dengan tadi, jadi kan yang kita tandai itu adalah yang sudah dilakukan gitu ya. Dan itu dari apa yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan seberapa penetrasi pemerintah ya, baik nasional maupun pusat terhadap aspek teknologi di sektor kesehatan misalnya. Kementerian Kesehatan. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan tentu ada undang-undang yang sudah jadi pedoman kita, dan satu pasal utamanya adalah di sistem informasi kesehatan. Di situ disebutkan ada arsitektur kesehatan. Nah, di sistem informasi kesehatan itu ada arsitekturnya yang tadi disebutkan, salah satunya adalah infrastruktur. Jadi memang kita harus ketemu di tengah begitu ya. Jadi Kementerian Keuangan, tentunya Kementerian Kominfo, Kementerian ya artinya itu memang harus mencetak cetak biru, yang membuat cetak biru bersama, di mana nggak sendiri-sendiri. Informasi kesehatan ya. Ini saya akan tunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan ini kan perlu sebuah integrasi. Nah, tadi disebutkan konektivitasnya itu kita ketemu di mana? Ada Satu Sehat ya Bapak Ibu ya. Satu Sehat ini sudah powerful belum? Saya rasa kita masih menunggu kekuatannya. Pak Setiaji juga sering komunikasi bahwa sudah belum. Sekarang sesimpel ini aja. Telekonsultasi atau telemedicine itu sudahkah di cover di dalam BPJS? Sebagian sudah di JKN Mobile, betul ya. Tapi bagaimana dengan layanan kesehatan anak yang kita sedang bicarakan hari ini? Apakah sudah gitu? Nah, ini sama seperti saya gambarkan seperti ini. Satu Sehat itu berada di singgasananya gitu, tapi klinik, rumah sakit, drugstore, apotek itu masih malu-malu gitu. Dan ini perlu masuk sehingga ketemu di dalam Satu Sehat, dan Satu Sehat ini memang diamanatkan oleh undang-undang. Ini menjadi satu elemen yang kuat. Nah, ini yang disebut dari arsitektur ini. Tadi salah satunya dari infrastruktur. Dan memang tidak hanya eksklusif di Kementerian Kesehatan atau apa yang ada di dalamnya, tapi kementerian lain turut mendukung, termasuk Kementerian Pendidikan, di mana ada penelitian yang tadi saya bilang ada inkubator untuk bayi kuning dan lain sebagainya, termasuk bagaimana data ya Pusdatin ada di Kemenkes, tapi Kemenkominfo sangat mendukung gitu, termasuk dulunya Peduli Lindungi kan dikembangkan juga di Kemenkominfo, tapi kemudian diserahkan di Kementerian Kesehatan, sekarang jadi Satu Sehat kan gitu. Sustainable Development Goals (SDGs) Center Unair kerja bareng UNICEF adakan diskusi inovatif finance dengan tema peran sistem digital kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan anak dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Surabaya, The Royal Indonesia TV. Perkembangan teknologi digital sebuah terobosan dalam upaya inovasi sistem digital kesehatan guna membantu mengidentifikasi kebutuhan anak-anak untuk mendukung tercapainya SDGs.
Untuk itu SDG Center Unair kerja bareng UNICEF adakan diskusi inovatif finance dengan tema peran sistem digital kesehatan untuk mengidentifikasi kebutuhan anak dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Kampus C Universitas Airlangga Gedung Dewa Ruci Lantai 2 tanggal 28 November tahun 2024. Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah torakes kardiovaskuler selaku narasumber mengungkapkan, pentingnya sinergitas antar kementerian supaya program yang sudah ada dan baik perlu disebarluaskan berikut pendanaannya. Ungkap Niko. Lebih lanjut Niko berharap, meskipun beberapa kementerian yang bergerak, makin membuka untuk berkolaborasi mensukseskan sebuah program nasional. Yaitu program yang baik dan bermanfaat yang luas bagi masyarakat, pungkas Niko. Ainul Huda, SE, MSc Eksekutif Director of Development Teknologi Strategi, DTS Indonesia selaku narasumber, melalui Zoom mengungkapkan, bahwa di tengah perkembangan teknologi yang begitu masif, ada hal positif yang bisa kita manfaatkan meskipun ada juga resiko yang akan dihadapi. Salah satunya dengan pemanfaatan Artificial Intelligence AI. Beber Ainul. Terkait kegiatan tersebut, jadi contoh, tapi data ini bisa diambil oleh dinas perikanan. Jadi kalau mereka lagi panen ikan atau apa, datanya bisa digunakan. Bisa juga dengan aplikasi gotong royong. Nah ini kebetulan ada dari Abah dari Basnas ini juga masuk ke situ. Jadi untuk begitu. Nah ini mungkin mungkin bisa betul sekali harus ada tagging atau penandaan dari pusat yang tidak hanya mungkin yang di awal tadi kan metode kecocokan atau tempat tepat sempurna ini tadi ya, mungkin harus ada memang metode penandaan anggaran yang memang harus tidak selalu harus ada di, misalkan contohnya yang kesehatan harus ada di kesehatan begitu, yang pembangunan yang mungkin ada di tempatnya yang di tempat lain karena memang kompetensi teknik arsitektur dengan teknik dokter itu memang berbeda begitu. Mungkin sama mungkin di pendidikan juga seperti itu. Mungkin pembangunan gedung yang banyak tapi nanti masuknya ke dinas pendidikan. Ini sedikit curhat ini ya, sedikit curhat karena seringkali pembangunan gedung ini juga dilimpahkan kepada dinas yang mengaku kegiatan tersebut begitu. Jadi harusnya harus disesuaikan dengan kompetensinya. Tapi masalah tagging anggaran itu memang bisa, kan anak tidak harus hanya ada di kesehatan dan ada di pendidikan ataupun di DP3A PPKB begitu. Nah itu intinya bisa lah dari semua kementerian itu memang betul sekali Dr. Niko tadi saya setuju sekali sama panjenengan bahwa kesehatan itu tidak bisa hanya Kementerian Kesehatan saja, harus dari kementerian yang lain. Contoh di Surabaya, izin Dr. Niko, kalau di Surabaya itu kami itu sudah mengembangkan aplikasi Sayang Warga, itu bisa masuk dari seluruh OPD. Jadi misalkan dari bosnya ya. Nah, ini terkait pemeriksaan air minum. Nah, padahal itu kan ada pengadaan reagen untuk skam RT-nya dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke kegiatan lingkungan. Padahal harusnya itu ada di kegiatan mungkin penyediaan BMHP-nya bisa di sarana atau di farmasi. Alat-alatnya juga begitu. Terkait event di hari ini atau terkait tema hari ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas sharing session ini. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mungkin ya paling tidak memberi gambaran secara umum gitu ya. Dan jika dibutuhkan memang nanti diskusi dengan misalkan OPD secara detail ya, apalagi menyangkut misalkan studi kasus Jawa Timur ya, mungkin kami siap untuk menyampaikan ya. Jadi pada intinya sekali lagi bahwa di tengah perkembangan teknologi yang begitu masif, jadi ada hal positif yang mungkin kita bisa manfaatkan ya.
meskipun ada juga resiko juga tadi, salah satunya misalkan dengan memanfaatkan AI ya. Satu sisi mungkin menjadikan orang, kalau saya ngajar mahasiswa biasanya orang jadi malas gitu, karena apa-apa nanyanya ChatGPT gitu ya, apa-apa ChatGPT. Dan kemudian tapi di sisi lain mungkin itu jadi hal yang positif juga, salah satunya yang kami lakukan tadi. Jadi kita memanfaatkan teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tuh sudah ngapain sih? Yang itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, gitu, mau ngapain. Jadi kalau bertanya, misalnya pemerintah ya, kamu itu katanya konsen dengan anak, kamu udah mau menggelontorkan anggaran berapa? Itu nggak ada yang bisa jawab. Saya yakin gitu. Karena tadi anak itu ya tidak ada di nomenklatur dan tersebar. Ya. Jadi atau mungkin isu lain misalkan, stunting pun ketika belum ada mandatori dari pemerintah, ya pemerintah tidak melakukan itu nggak ada. Tanya program stuntingnya apa aja. Nah, program stunting sekarang dimandatori dan itu kan dipagar itu masing-masing program kegiatan dan kegiatan. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk hal-hal yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, dan itu bisa membantu ya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka tadi meningkatkan perbaikan dan kualitas dari pelayanan publik, terutama di aspek kesehatan ya, maupun membangun hak asasi manusia. Ini Pak moderator, sekali lagi terima kasih. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Terima kasih Pak Eno atas closing statement-nya. Ini adalah inisiatif dari SDG Center Universitas Airlangga bersama dengan UNICEF cabang Surabaya. Kaitannya hari ini fokusnya di bidang kesehatan anak, tapi tidak hanya kesehatan anak, tapi ada komunikasi dengan teknologi, jadi digital health. Apa kaitannya, apa perannya kesehatan digital untuk kesehatan anak, gitu. Nah ini yang menarik karena kita kupas satu demi satu perannya apa. Jadi tidak hanya buat aplikasi banyak ratusan, banyak yang tumbang, tapi bagaimana aplikasi kesehatan bahkan teknologi kesehatan itu berfungsi untuk kesehatan anak. Nah kita tadi bicara, jadi ada saya dan ada pembicara dari development teknologi strategi di pusat, bicara tentang bagaimana dukungan stakeholder termasuk pemerintah dalam kesehatan anak, bagaimana pendanaannya, apakah cukup dengan anggaran dari kesehatan atau perlu dengan kementerian lain, kementerian pendidikan. Nyatanya faktanya adalah kalau di bidang kami di akademisi, di pendidikan ini kita memiliki pendanaan untuk penelitian. Misalnya contoh aplikasi Bilinorm ya, yang di kolega kami di Universitas Airlangga dan termasuk untuk menangani bayi kuning. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya sudah ada, kita kembangkan dan didukung oleh pemerintah. Namun memang perlu keberlanjutan, perlu disebarluaskan lagi gitu. Jadi yang tadi rangkuman dari pertemuan ini adalah bagaimana membuat sinergi antara Kementerian Kesehatan maupun kementerian yang lain, seperti Kominfo, maupun Keuangan dan lain sebagainya, supaya apa program yang sudah baik ini disebarluaskan dengan baik dan didukung dengan pendanaan yang ya, jadi overlapping itu dalam nuansa positif ya. Justru kalau kita tahu penganggaran sebelumnya, anggaran kesehatan itu kan 5%. Sedangkan anggaran untuk pendidikan itu 20%. Meskipun kalau kesehatan sekarang sudah tidak ada mandatori lagi bahkan. Ya. Nah artinya apa? Kita tidak bisa mengandalkan dari satu sektor kesehatan saja. Nah justru yang tadi saya sebut barusan, kami di pendidikan, Kementerian Pendidikan Ristek, yang juga kebetulan orang kesehatan juga, kami dokter klinisi, kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian, pengembangan yang temanya kesehatan gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi meskipun beberapa kementerian yang bergerak. Jadi overlapping yang dimaksud adalah bernuansa positif, justru makin membuka peluang untuk kolaborasi untuk mensukseskan sebuah program, dan program itu tentu dari kementerian, dari pusat ya, dari